Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa, ketemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Kali ini saya akan berniat mengulang pembahasan di video-video yang telah lalu, ya, dan yang saya rasa belum jelas. Jadi saya rasa saya urutkan mulai dari part 1 sampai seterusnya. Bagian pertama dan sampai seterusnya. Untuk kali ini saya akan membahas Al-Mahdi dan kemunculannya dan 3 zaman yang diramalkan di jangka Jayabaya ini. Pada bagian pertama ini saya akan menguraikan masalah Al-Mahdi dan ramalan jangka Jayabaya di 3 zaman akhir yang disebutkan, dirinci gitu. Karena pada dasarnya ramalan Jayabaya ini mengacu tiga zaman, yaitu 700, ya katakanlah ratusan tahun yang lampau dan ratusan tahun yang akan datang. Dari ratusan tahun yang akan datang, bahkan sekarang ini sudah datang di masanya itu. Akhirnya masuk pada 3 zaman di akhir periode ramalan Jayabaya, yaitu pada akhir tahun 2000, tapi 2100 ya, tetapi angka itu dihitung dari bulan yang dari Hijriah gitu. Jadi hitungannya adalah 3 zaman yang dihitung dari bulan Hijriah. Akhirnya tersisa 3 zaman yang menurut jangka Jayabaya yang pernah saya baca itu, yaitu 11 tahun dan 11 tahun. 11 tahun kali Yuga, 11 tahun kali Sengoro, dan 11 tahun zaman Kalabendu. Oleh karena itu, di masa inilah, di masa 3 zaman yang disebutkan jangka Jayabaya inilah yang akan muncul, ya, Al-Mahdi itu, begitu ya. Jadi untuk zaman Kali Yuga yang pertama itu, yaitu saya saya tahu ya, yaitu dari tahun 1999 ya, yang itu bulan 9, tanggal 9 dan jam 9. Ini yang kata orang Jawa itu ada begowo. Itu awal dimulainya, ya, zaman Kali Yuga, ya. Dan itu, ya,
itu menurut saya ini adalah waktu ada semacam suara seperti gempa, tapi bukan jadi tidak diketahui dari mana sumbernya dan suara apa itu. Saya rasa itu merupakan runtuhnya tembok Ya'juj Ma'juj. Oleh karena itu, setelah itu banyak kerusakan di dunia, ya. Lalu di tahun 2010 ini zaman Kali Sengoro. Pada waktu tahun 99 sampai 2010 itu, orang yang nantinya ditunjuk Al-Mahdi masih belum mengakui. Ya saya tahu. Kemudian lalu pada tahun 2010 ya sampai 2020 ini katakanlah, ya, ini zaman Kali Sengoro. Ini yang saya tahu ya, Al-Mahdi sudah mengetahui ya, kalau dia dijadikan Al-Mahdi, diangkat oleh Allah menjadi Al-Mahdi, ya. Dan di situ memang sudah saya katakan terjadi pengislahan dalam satu malam pada Al-Mahdi, itu memang terjadi. Kemudian di 2020 ini, ya, saya rasa ini mulai zaman Kala Bendu. Memang terjadi seperti 2004 itu kalau salah ya, tsunami Aceh, terus 2006 ya, gempa di Jogja. Ini bukankah zaman Kala Bendu gitu? Saya rasa ini bukan zamannya Kala Bendu ya, tapi ini kalau menurut saya adalah bisa dikatakan ya misalkan sampai terjadi yang benar, akhirnya banyak menimbulkan korban kematian, saya rasa itu adalah azab, ya. Terlepas ini sampai percaya atau tidak. Ini saya rasa demikian. Masalahnya apa? Masalahnya di situ akhirnya banyak timbul kematian. Ini saya rasa azab. Itu kalau sebatas ujian harusnya tidak demikian. Misalkan ada wabah dan sampai itu hanya ujian. Tapi kalau sudah menyangkut masalah nyawa dan begitu dahsyatnya alam menggulung, ini saya rasa ini adalah bencana, atau ya boleh kalau bahasa yang saya pahami dari Al-Quran itu namanya azab, bukan ujian lagi. Lepas yang terkena ini muslim maupun non muslim, bisa kedua-duanya, ya, bisa salah satu. Lalu untuk awal tahun 2020 ini, saya rasa ini zaman Kala Bendu. Artinya Kala adalah zaman, ya, Bendu adalah balasan. Kalau pengertian saya memaknai Kala Bendu itu artinya apa? Ya mulai tahun-tahun yang mendekati 20 ini, ya mungkin sampai 11 tahun yang akan datang, ini akan ditampakkannya perbuatan-perbuatan, ya, seperti
seperti yang di Al-Quran itu toh, barang siapa yang berbuat zalim maka perbuatannya akan kembali pada kamu sendiri. Itu artinya apa? Ini zaman balasan ya, artinya zaman balasan, artinya karma. Kalau umum dikatakan itu adalah karma ya. Dan di Quran itu ada, barang siapa yang berbuat zalim maka perbuatannya akan kembali pada dirinya. Ini adalah karma. Makanya pahamilah agama dengan udkhuluha fis-silmi kafah. Jadi jangan sepotong-sepotong. Itu. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap individu? Ya harusnya kembali ke jalan Allah. Ini yang paling benar. Kembali ke jalan Allah. Bagaimana caranya? Ya, yang saya tahu harusnya ajaran yang harusnya dianut memang Al-Quran ya. Yang saya tahu harusnya itu. Jadi saran saya adalah kembalilah ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna, jangan dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Ya, itu saran saya. Oleh karena itu saya rasa Ahok pun juga pernah kena karma ya, bukan hanya Ahok yang membawa karma ya, tapi Ahok pun juga pernah kena karma, yaitu sampai dihukum 2 tahun dan bahkan di 2016 itu sangat dijagokan terkuat menjadi gubernur DKI. Toh nyatanya tidak jadi toh. Walaupun dengan cara yang tidak elegan. Ini karma menurut saya. Ahok kena karma karena sebelumnya ini kan mau mengajukan dari independen dan sudah didukung oleh sejuta KTP, pengumpulan sejuta KTP. Ini bagaimana rasanya orang yang sudah bersusah payah mendukung, mencari KTP ya. Lalu setelah persyaratan terpenuhi dia tidak dipakai. Lalu lewat jalur partai. Jadi tidak komitmen. Itulah karma. Lalu Allah telah menunjukkan pada Ahok, yaitu dihukum selama 2 tahun. Walaupun dengan cara yang sepertinya tidak masuk akal gitu. Memang itulah ditampakkan. Ini yang saya rasa. Demikian halnya Pak Ahok juga membawa karma. Karena kezaliman yang dilakukan oleh lawan politik Pak Ahok, saya rasa ini sangat-sangat tidak islami. Seperti yang dilakukan itu tidak mencerminkan ajaran Islam sama sekali. Oleh karena itu juga ditunjukkan oleh Allah karmanya ya. Ini yes, siapa yang itu seperti Zumi Zola, kemudian adiknya Pak Zulhas itu siapa itu, kemudian banyak hal yang terjadi ya. Ini juga karma. Memang karma ditunjukkan oleh Allah. Oleh karena itu siapapun bisa kena. Yang kelihatannya sebelumnya baik ya, ternyata setelah tahu ternyata seperti ini ya.
Ini banyak hal yang terjadi. Oleh karena itu, sekali lagi saya saran di penghujung akhir zaman ini, kembalilah ke jalan Allah. Intinya kembali ke jalan Allah dan pelajarilah Al-Quran. Saran saya kepada siapapun ya, baik yang muslim maupun muslim, pelajarilah Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Kenapa? Karena yang mengaku Islam itu sendiri juga banyak yang belum tahu masalah ajaran apa yang diajarkan di Al-Quran itu sendiri. Kebanyakan sebagian yang bisa baca tulis saja, ini yang kebanyakan, dan itu pun tidak seberapa. Masih banyak yang hanya mengenal Islam itu dari omongan ustadznya. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari mana, apa ayat berapa, ini nggak tahu. Banyak kan ya dari asumsi yang dipelajari dari ustadz atau ulamanya itu. Karena itu saya sangat menyarankan untuk kembali ke jalan Allah di akhir zaman. Sangat dianjurkan untuk kembali ke jalan Allah dengan mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benarnya makna. Kemudian ini menjadikan pengajaran dan pelajaran terhadap sampean-sampean. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.